Halo, selamat siang pemirsa. 3 jemaah haji asal Indonesia masih hilang. Indonesia terus lakukan pencarian tanpa batas waktu. Sementara itu, pemerintah siapkan sanksi tegas bagi perusahaan yang kedapatan mengoplos beras. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Togi Sinaga, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Bisa dalam kunjungannya ke Prancis, Presiden Prabowo Subianto hadiri jamuan makan malam yang digelar oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Pertemuan keduanya membahas berbagai isu strategis global. Ucapan terima kasih diberikan Presiden Macron kepada media saat menyambut kedatangan Presiden Prabowo di Istana Elysee. Begitu tiba, Presiden Prabowo menyusuri barisan pasukan kehormatan yang berjajar rapi. Presiden Macron menyambut langsung Presiden Prabowo dengan penuh kehangatan. Keduanya berpelukan dan berfoto bersama sebelum masuk ke lokasi pertemuan. Pertemuan keduanya dilakukan di ruang jamuan. Keduanya berbincang mengenai berbagai isu strategis bagi kedua negara maupun global. Jamuan makan malam sebagai simbol komitmen dan persahabatan kedua bangsa. Ya, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mengucapkan terima kasih atas kedatangan Presiden Prabowo ke perayaan Bastille Day. Macron juga nyatakan dirinya sangat terkesan dengan sambutan yang diterimanya saat berkunjung ke Indonesia Mei lalu. Kehadiran Presiden Prabowo di acara Bastille Day memberikan kesan mendalam bagi Presiden Emmanuel Macron. Kehangatan pun mewarnai pertemuan keduanya. Momen istimewa terjadi saat Presiden Macron menyalami Prabowo Subianto di tribun kehormatan. Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga duduk berdampingan langsung dengan Macron. Menariknya, Prabowo menjadi pemimpin negara pertama yang disalami Macron saat perayaan. Hal ini merupakan sinyal kuat akan pengakuan pemerintah Prancis kepada Indonesia. Presiden Macron pun mengucapkan terima kasih atas kehadiran Presiden Prabowo melalui media sosialnya. Macron juga menyebut Prabowo sebagai sahabatnya. Presiden Prancis juga kembali menyebut kunjungannya ke Akademi Militer Indonesia pada Mei lalu sangat berkesan baginya. Dirinya menekankan hubungan kemitraan antara Indonesia dengan Prancis akan semakin kuat. Presiden Prancis mengunjungi Indonesia pada Mei 2025 lalu. Selama di Indonesia, Macron tak hanya kunjungi Istana Kepresidenan, tapi juga ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Di Magelang, Presiden Prabowo mengajak Presiden Macron berkeliling Akmil. Tak hanya cek pasukan, kedua pemimpin negara ini juga mengecek lab bahasa Prancis di Akmil. Pemirsa, gelaran ibadah haji telah usai, namun hingga kini 3 jemaah haji asal Indonesia masih belum ditemukan. Menteri Agama Nazruddin Umar menyatakan pemerintah Indonesia akan terus mencari jemaah yang hilang saat ibadah haji. Kerjasama dengan kepolisian dan pemerintah Arab Saudi pun terus dilakukan. Pencarian ketiga jemaah haji akan dilakukan tanpa batas waktu. Salah satu dari jemaah yang hilang memiliki penyakit demensia atau gangguan ingatan. Hal ini membuat orang tersebut ini tak bisa dilacak. Seluruh jemaah haji asal Indonesia mengenakan gelang supaya bisa dideteksi keberadaannya. Namun ketiga orang yang hilang ini melepas gelangnya di kamar hotel. Itu semakin kambuh kembali penyakitnya, yang 3 orang ini belum ditemukan. Tenaga-tenaga Indonesia yang masih di Saudi Arabia sekarang tetap mencari, bekerjasama dengan polisi dan pihak-pihak yang terkait di sana. Insya Allah, mudah-mudahan kita berdoa semoga bisa ditemukan
apakah dia dalam keadaan masih hidup maupun juga dalam keadaan lain. Kita mencari tidak ada batas waktu ya. Buktinya ada yang tahun lalu jamaah haji tahun 2024 itu masih terbaring di rumah sakit Madinah ya. Kita pun juga tetap memberikan perhatian. Jadi selalu ada upaya kita untuk menemukan yang hilang sampai nanti ada batas. Pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman geram atas aksi produsen beras yang curang. Dirinya pun meminta hukum bertindak tegas sehingga tidak ada masyarakat kelas bawah yang dirugikan. Kerugian akibat praktik dugaan penipuan yang dilakukan produsen beras terhadap konsumen di Indonesia mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Menurut Amran, modus dari para produsen beras yaitu mengoplos beras kemasan yang diklaim premium atau medium dengan beras biasa. Tak hanya mengoplos, produsen nakal tega mengurangi kuantitas beras dalam setiap kemasan. Seharusnya 5 kilo tetapi hanya diisi 4,5 kilogram. Ada 212 yang ditemukan oleh Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian. Bersama-sama itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim langsung ke Pak Kapolri, kemudian Satgas Pangan dan Pak Jaksa Agung. Mudah-mudahan ini diproses cepat. Kami sudah terima laporan tanggal 10 2 hari yang lalu itu telah. Ya, sementara itu polisi merilis merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras berkualitas standar. Total ada 26 merek dagang beras premium yang beredar di masyarakat. Satgas Pangan Polri mengungkap 26 merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras biasa. 4 produsen beras premium yang diduga melakukan praktek curang tersebut telah diperiksa pada hari Kamis lalu. Keempat produsen tersebut yaitu Wilmar Group, Food Station Cipinang Jaya, Belitang Panen Raya dan Sentosa Utama Lestari atau Java Group. Dan berikut adalah merek dagang beras premium yang terindikasi dioplos dengan beras berkualitas standar. Merek dagang Sania, Sofia, Fortune, dan Slip yang diproduksi oleh Wilmar Group. Alfamidi Setra Pulen, beras premium Setra Ramos, beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos diproduksi oleh PT Food Station Cipinang Raya. Merek beras Raja Platinum dan Raja Ultima, produksi perusahaan Belitang Panen Raya. Kemudian beras merek Ayana, produksi Sentosa Utama Lestari atau Java Group. PT Unifood Candi Indonesia yang memproduksi beras premium merek Lezat dan Laris. Beras merek Topi Koko, produksi PT Buyung Putra Sembada. Kemudian Elevas Maximus dan Slip Hammer, produksi PT Bintang Terang Lestari Abadi. Merek Dua Koki dan beras Subur Jaya, produksi PT Subur Jaya Indotama. Beras merek Raja Udang dan Kakak Adik, produksi CV Bumi Jaya Sejati. Serta merek Pandan Wangi BMW Citra, Kepala Pandan Wangi, dan Medium Pandan Wangi, produksi PT Jaya Utama Santika. Masyarakat diimbau waspada dan mengenali daftar merek beras oplosan tersebut. Karena jangan-jangan salah satunya adalah beras yang biasa kita konsumsi. Tim Liputan iNews melaporkan.